Hai, senang sekali saya Anita Rusian bisa menyapa Anda dalam program Ruang Ganti. Dan sudah bersama saya ini ada dua narasumber yang menyempatkan waktunya untuk hadir berbincang-bincang. Kali ini ada Bung Aldi, Halo. selaku jurnalis olahraga. Gimana kabarnya Bung? Sehat. Sehat ya, harus tetap sehat. Dan ada juga di sini Bung Koro, Yo. selaku penggemar badminton. Gimana kabarnya Bung? Aman. Ya. Jadi di sini kita akan membahas terkait kemenangan Jonathan Christie dalam All England 2024 ini. Langsung saja kita akan bahas dari Bung Aldi dulu. Bung Aldi, kalau kita lihat nih ya, 1 minggu sebelum All England 2024 ini berlangsung, kita lihat performa Jojo ini cukup kurang memuaskan gitu ya. Tapi ketika di All England ini bisa melambung performanya, kira-kira apa kunci dari penampilan atau performa Jojo ini, Bung Aldi? Kalau kita lihat di French Open itu mungkin kenapa Jojo drop ya di babak pertama udah kalah, mungkin bukan banyak, mungkin ada beban yang masih dibawa sama dia dari ekspektasi turnamen-turnamen di awal tahun ya. Karena kan yang kita tahu Jojo ini di 3 turnamen awal tahun 2024 ini dia selalu kalah di babak awal ya, di Malaysia Open, di India Open dia juga kalah di 16 besar, terus di Indonesia Master yang harusnya dia bisa juara karena juara bertahan ya dia di tahun lalu, itu dia kalah juga gitu di babak pertama. Jadi mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi nih dari pecinta bulu tangkis ini mungkin jadi beban tersendiri sama dia di French Open kemarin gitu. Terus kalau ditanya kenapa tiba-tiba performanya bisa 180 derajat lah bisa dibilang balik ya, All England ini luar biasa banget. banget. Itu juga ada faktor dari pelatih ya, dari motivasi, terus juga evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Jadi ya memang akhirnya di All England ya Jojo bisa all out mainnya gitu sampai akhirnya bisa juara. Gitu. Jadi dia istilahnya mereview permainannya di bounce back lah gitu kan. Oke. Dan mencoba memberikan yang terbaik gitu ya di All England yang luar biasa. Ini bisa mengulang prestasi 30 tahun lalu Indonesia bisa mencetak tunggal putra di All England ya. Kalau menurut Bung Koro gimana nih selaku penggemar badminton, performanya Jojo? Pastinya sebenarnya di French Open lawan Wang Zui ya sebenarnya di babak awal. Dia sebenarnya set pertama sempat unggul sebenarnya. Tapi sayangnya di set kedua skornya ketat, akhirnya dia kena ini ya comeback akhirnya kalah tipis. Itu jadi membuat momentumnya hilang di set ketiganya. Akhirnya dia kehilangan set ketiga ya akhirnya dia selesai. Tapi di All England dia bisa menjaga momentum ya. Momentum, mentalnya juga kejaga, fisiknya juga bugar banget. Sehingga akhirnya dia bisa memberikan yang terbaik. Oke, tapi kalau dilihat ini ya di awal permainan baik di game 1 maupun di game 2 kita lihat performanya Jonathan ini sempat kalah di awal-awal pertandingan ya dengan Anthony Ginting ya. Bung Aldi, kalau kita lihat di 8 besar ya permainan ini Anthony Ginting sempat bagaimana performanya itu luar biasa ya, mengalahkan badminton asal Denmark ya. Tapi saat melawan Jojo ini terlihat meski di awal game ini sempat saling berkejaran, tapi cukup tertinggal jauh di tengah sampai pada akhir permainan. Bagaimana pendapatnya? Sebenarnya Ginting pun biarpun dia nggak juara ya di All England ini, dia mainnya bagus. Terbukti dari babak pertama pun perjalanan dia juga mulus ya, main 2 game di partai pertama, terus di 16 besar juga 2 game gitu. Mungkin peak performa Ginting di All England ini memang pas lawan Excelsen ya, di 8 besar gitu. Mungkin dari banyak faktor lah, mungkin dia penasaran juga kan, udah lama nggak ngalahin Excelsen gitu. Jadi akhirnya dia harus main 3 game. 3 game itu kan nggak gampang ya untuk main dengan pemain lawan sekelas Excelsen gitu ya. Terus juga ada faktor lain di semifinal sebenarnya kalau saya lihat. Sebenarnya dengan lolosnya menangnya Ginting dari Excelsen itu sebenarnya secara hitung-hitungan atau secara kualitas dia memang udah harus layak ke final lawan siapapun itu ya sebelum Jojo main ya. Karena di semifinal itu dia ketemu pemain Prancis Christophe Popov yang secara kualitas dan ranking juga jauh Ginting di atas gitu.
Tapi dari segi head to head, baru 2 kali pertemuan sama-sama kalah menang nih 1-1 gitu. Jadi mungkin di semifinal tuh kelihatan sih dari cara mainnya Ginting di game pertama itu dia terlalu hati-hati gitu, nggak berani langsung main kayak biasanya gitu, banyak mati sendiri. Banyak pukulan out Iya, ya. banyak bola-bola out. Makanya waktu di game pertama udah unggul sampai udah 19 akhirnya bisa ke susul sama Christoph Popov. Tapi di game kedua akhirnya ya balik lagi tadi mungkin peran pelatih tadi bikin tenang dia lagi. Game kedua, game ketiga dia bisa ambil akhirnya ke final. Terus untuk kenapa bisa kalah sama Jojo di final ya? Kelihatan dari game pertama tuh emang Jojo ini udah megang sih, udah dominasi lah gitu loh. Sebaliknya ya Ginting mungkin kelihatannya masih yang ngebaca dulu nih Jojo mau main kayak gimana gitu. Akhirnya mungkin ya dimanfaatin lah sama Jojo buat terus nambah poin. Game pertama dapat, game kedua pun gitu Ginting coba buat kasih tekanan gitu, main cepet, ganti pola main, tapi ya tetap momentumnya lagi di Jojo dan akhirnya Jojo yang juara. Oh, seleksi gitu. Kalau menurut Bung Koro gimana nih? Lihat performa Ginting kan sebenarnya juga cukup memukau ya. Tapi sayangnya itu pukulannya itu banyak yang out gitu kalau kita lihat. Sebagai badminton lover ya, pastinya banyak juga yang kok kayaknya Ginting tuh udah bisa ngalahin nomor 1 dunianya, si aliennya itu, Axelsen udah dikalahin, tapi nggak juara gitu kan. Kayak nggak lengkap ya. Iya, kayak nggak lengkap gitu masalahnya. Cuma kan mungkin juga ada faktor dia lawan Axelsen udah terlalu lelah juga ya. Maksudnya bukan lelah secara fisik juga, tapi secara mental juga istilahnya udah capek banget nih. Bahkan poinnya pun juga ketat ya lawan Axelsen ini. Dan itu juga mungkin ada sedikit mempengaruhi maka kenapa Jojo terlihat lebih bugar ketimbang Anthony Ginting. Sama kalau gue ngelihat Ginting tuh di lawan Jojo tuh agak spekulatif ya mainnya. Agak spekulatif. Jadi dia tipe mainnya high risk high return. Jadi dia mencoba untuk bola-bola yang sulit buat dijangkau sama Jojo, tapi kalau itu miss kan dia kan hit and miss kan. Kalau dia miss ya itu bisa menjadi backfire juga buat Ginting. Sedangkan Jojo cenderung lebih stabil mainnya. Dia lebih menjaga ritme, mencoba untuk menyerang juga. Cuma ya memang yang benar kata Bung Aldi tadi ya, emang secara permainan, secara mental udah dikuasai banget sama Jojo. Kalau Bung Aldi tanggapannya gimana nih? Kan harusnya sih ya dia tuh lebih pede gitu. Karena Victor Axelsen udah juara 1 lah ibaratnya ya. Bukan ibaratnya, memang juara 1. Memang juara 1 dunia ya di pertandingan 8 besar gitu. Harusnya ini memotivasi atau wah, gue makin pede nih ketika melawan sesama Indonesia apalagi kan. Jadi mungkin dalam segi latihan juga udah sering kali bertemu gitu. Gimana kalau tanggapannya? Iya, kayak yang tadi ya di 8 besar nih Ginting emang udah all out habis-habisan lawan Axelsen gitu kan, sampai dia bisa menang 3 game. Cuman emang dari semifinal itu udah kelihatan mulai penurunan mainnya Ginting gitu. Kalau dilihat dari dia udah habis-habisan di 8 besar, di semifinal pun yang harusnya kayaknya bisa menang 2 game gitu lawan Christoph Popov ini, tapi dia ya nggak bisa karena kelepas di set pertama kan. Jadi main 3 game di 2 pertandingan berturut-turut 8 besar sama semifinal itu kan memang ngaruh ya, pengaruhi banget fisik, apalagi yang dihadapi habis itu teman sendiri dan partai final gitu. Ginting nggak mungkin main kayak apa yang dia bisa tunjukin di lapangan gitu ketika lawan Jojo, karena keduanya emang biasa latihan bareng, dia tahu kelemahannya. Jojo gimana, Jojo pun tahu gimana kelemahannya dia. Jadi ya bener kata Bung Coro tadi, pasti juga masing-masing mau ngeluarin apa ya, senjata rahasia lah gitu loh, biar nggak kebaca nih gitu. Di momen itu yang sebenarnya Jojo yang lebih bisa manfaatin gitu. Oke. Baiklah, kalau dilihat performa Ginting dan performa Jojo, tapi kita berikan selamat juga ya kepada keduanya karena ini luar biasa raihan juara 1 maupun juara 2 di All England 2020 juga bukan hal yang mudah gitu. Nah, kalau kita lihat ke depan, bagaimana potensi Indonesia untuk kembali mencetak di All England bagaimana? Kalau ke All England mungkin ya masih mengunggulkan 2 nama ini ya, Anthony Ginting sama Jonathan Christie gitu. Cuman
prestasinya Jojo sama Ginting di All England ini udah pasti jadi motivasi kan untuk pemain-pemain junior lain gitu. Terus juga kita juga nggak boleh ngelupain ada satu nama Chico Aurelio Wardoyo, itu lagi bagus juga dia. Dijadiin tunggal pertama waktu kejuaraan bergu Asia, dia lumayan oke mainnya. Terus dia main di French Open, dia bisa tembus sampai semifinal. Jadi peningkatannya Chico ini cukup menjanjikan lah gitu lah. Jadi untuk selain Anthony Ginting atau Jonathan Christie tadi, mungkin Chico bisa cukup menjanjikan sebenarnya. Dan secara umum prestasi yang diraih baik oleh Chico, kemudian Anthony Ginting dan juga Jojo ini bisa memotivasi para atlet badminton lainnya ya untuk meraih kemenangan di beragam pertandingan badminton secara internasional, dalam skala internasional. Menurut Bung Koro, bagaimana nih masa depan badminton kita nih? Semakin cerah tentunya ya, tapi apa kira-kira yang harus diperhatikan? Sebenarnya benar ya, ada Chico juga yang menjadi layer ketiganya ya, dan kita juga masih ada layer keempatnya yang kita masih menunggu, dia kan masih cedera, Christian Adinata ya. Christian Adinata tuh masih cedera, dia cedera ACL ya? Iya, ACL. Sebenarnya Christian Adinata juga punya potensi juga, dari gaya mainnya juga bagus gitu. Cuma kita masih menunggu dia sampai pulih, jika dia pulih tepat waktu, itu bisa menambah layer kita juga. Jadi dia bisa menjadi tunggal keempat mungkin ya. Dan pastinya Jojo sama Ginting memang levelnya udah di atas, levelnya secara ranking dunia pun juga dia udah di 8 besar dunia. Jadi memang dia harusnya udah bisa bersaing dengan Victor Axelsen dan yang lain-lain. Cuma memang satu hal, Victor Axelsen ini emang anomali ya. Emang kuat banget. Dijuluki sama BL tuh alien lah, robot lah. Meskipun Ginting kemarin menang, tapi secara head to head tuh dia masih kalah ya. Jauh. Masih kalah berapa? 5-14. 5-13 ya. Masih 5-13. Artinya sebelum tanding kemarin di Utilita Arena Birmingham itu, Ginting itu head to head-nya kalah 4-13. Itu sangat jauh banget ya bahkan. Cuma memang kalau secara potensi Ginting dan Jojo bisa untuk bersaing di tingkat atas. Harapannya ya di Olimpik nanti ya, harapannya di Olimpik kita bisa mengambil 1 medali paling tidak. Baik, terima kasih Bung Koro dan juga Bung Aldi. Tanggapannya ini terkait dengan raihan kemenangan Indonesia Tunggal Putra di All England 2024. Nah, kita akan break sejenak untuk membahas selanjutnya ini terkait dengan kebangkitan ganda putra Indonesia setelah jeda berikut ini.